Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Dan kalau kalian melihat background setting aku di video kali ini agak sedikit berbeda, yaitu karena aku udah balik lagi ke Batam. That's why lah kalian ngelihat video aku hampir 1 bulan lebih ya. Aku nggak posting video, dan finally minggu lalu setelah udah memantapkan waktu untuk mengedit, minggu lalu aku bisa posting video baru. Dan selama 1 tahun 1 bulan aku tinggal di Medan. Finally aku senang banget balik ke Batam karena udah hampir 8 tahunan ya tepatnya aku tinggal di Batam. Dan aku ngerasanya di mana aja sih sebenarnya hidupnya nyaman. Apalagi kalau di Medan biaya hidupnya kan gak terlalu mahal ya. Nah di Batam sendiri kalau nggak salah tahun 2018 atau 2017 itu merupakan provinsi Kepulauan Riau ya, tepatnya merupakan provinsi yang mendapat gaji minimum tertinggi di Indonesia, peringkat ketiga. Dan di tahun ini kalau nggak salah Batam itu turun menjadi peringkat ke-12 ya kalau nggak salah, sebagai provinsi yang mendapat upah minimum tertinggi. Dan untuk tahun ini itu ada 3 provinsi yang merupakan daerah atau provinsi yang memiliki gaji upah minimum tertinggi di tahun 2023, yaitu ada di pastinya Jakarta ya nomor 1, yang kedua itu ada di Bangka Belitung, dan juga yang ketiga itu ada di Sulawesi Utara. Kalau dibandingkan Batam dan Medan, pastinya biaya hidup di Batam itu lebih mahal. That's why lah aku butuh benar-benar nih dalam mengelola keuangan. Nah, hidup frugal merupakan salah satu opsi untuk aku, walaupun aku sudah memulainya sekitar hampir 5 tahun yang lalu, hidup minimalis, dan pada akhirnya aku belajar menjalani hidup frugal. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai hidup frugal. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan frugal living ini? Jadi frugal living itu sebenarnya bukan hanya sekedar hidup hemat. Namun kita dengan kesadaran penuh mengelola keuangan kita, tapi tidak meninggalkan kualitas hidup yang kita inginkan. Tapi ingat, hidup frugal ini membutuhkan yang namanya konsistensi. That's why lah membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, bahwa hidup frugal ini dibutuhkan yang namanya kesadaran bahwa kita harus memprioritaskan yang namanya kebutuhan di atas kepentingan. Nah, orang yang hidup frugal ini biasanya itu lebih cenderung menghargai uang mereka, karena mereka percaya bahwa kesenangan atau kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata didapat dari mengeluarkan banyak uang. Namun sebelum kita menjalani hidup frugal ini, ada 3 filosofi yang menjadi 3 pilar kita dalam berhemat. Yang pertama, hemat itu disengaja, bukan karena reaksi. Jadi kita berhemat bukan karena uang kita udah habis, atau kita tiap bulan capek bayar utang atau membayar cicilan yang reguler kita tiap bulan bayar. Tapi kita berhemat karena itu udah menjadi habitnya kita. Contoh, kita itu baru berhemat bulan ini karena tagihan air listrik kita itu membengkak di bulan depan. Namun kita memang udah belajar berhemat untuk mengurangi biaya air dan listrik tiap bulannya, karena memang itu udah menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, lebih mementingkan nilai daripada harga. Berhemat itu gak berarti kita harus membeli barang yang lebih murah, tetapi kita juga harus melihat, kita harus lebih memilih membeli barang dengan harga yang ya mahal, sedikit mahal, tapi harganya itu sebanding dengan kualitas barang yang kita inginkan. Beli alat elektronik yang mungkin kelihatannya itu murah ya di awalnya, tapi setelah kita pakai ternyata kita butuh perbaikan yang banyak. Ya mungkin juga ada kemungkinan kita akan membeli yang baru dengan waktu pemakaian yang lebih singkat. Nah, lebih baik kita membeli produk ya sedikit mahal, tapi sebanding nih dengan kualitasnya, karena ketika kita pakai itu akan lebih tahan lama dan lebih awet. Yang ketiga, berhemat itu merupakan keberlanjutan yang jangka panjang, bukan hanya mengenai keuntungan dalam waktu yang pendek. Contoh, kayaknya kelihatan lebih hemat kalau kita beli air minum kemasan ya, cuman harga sekitar 3.000 atau 4.000, daripada kalau misalnya kita beli
botol kemasan air yang food grade dengan harga 250 ribuan misalnya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita udah punya botol minuman yang bagus ya, kita pasti akan lebih rajin nih dan lebih ingat untuk membawa air minum dari rumah. Dan hasilnya juga kita bisa melihat dampak positif terhadap lingkungan pastinya. Nah sekarang mari kita bahas beberapa benefit ketika kita hidup frugal. Yang pertama pastinya bisa nabung ya, dan juga investasi. Nah ketika kamu hidup hemat, pastinya kamu bisa mengontrol pengeluaran kamu. Ya alhasil kamu pasti bisa menabung dan juga berinvestasi. Dan gak semua loh orang bisa menabung, karena mungkin aja ada beberapa orang yang sedang dililit utang, sedang mengalami yang namanya masalah pinjaman online, atau juga punya banyak cicilan tiap bulannya. Karena mau berhemat bagaimanapun ya, kalau misalnya udah punya utang, ya pastinya nggak bisa juga menabung. Jadi so please hindari berhutang. That's why lah kalau misalnya kamu sekarang dalam keadaan punya utang, langkah pertama untuk merdeka secara finansial, kamu harus lunasi hutang kamu dulu. Tapi intinya hidup hemat itu bukan berarti hidup sengsara ya, tapi melainkan pilihan kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap pengeluaran kita hingga kita bisa menabung dan berinvestasi. Dan ingat, investasi itu harus dimulai dari sejak dini. And then yang kedua, benefit dari hidup frugal ini adalah menahan kita terhadap pengeluaran yang impulsif. Prinsip hidup frugal ini menjadikan kita terbiasa untuk bisa menekan pengeluaran kita. That's why lah, kalian harus bisa melihat batasan nih dan terus belajar melihat batasan antara kebutuhan dan keinginan. Untuk itu, kamu butuh untuk mencatat pengeluaran kamu sehari-hari. Karena kalau menurut aku ya, based on my experience, cara ini adalah cara yang efektif untuk bisa menekan pengeluaran kita tiap bulannya. Nah, dengan adanya catatan keuangan kamu tiap bulannya, catatan pengeluaran kamu tiap bulannya, ini akan membantu kamu untuk mengetahui kemana aja sih uang kamu keluar selama ini. Dan ini juga kedepannya bisa membantu kamu untuk menjadi bahan evaluasi kamu untuk menyusun keuangan atau budgeting kamu tiap bulan. Juga kamu juga bisa kayak lebih mengingat gitu untuk tetap bisa mengeluarkan uang dengan bijak, hingga dapat terhindar dari belanja barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu butuh. Namun gak berarti kamu gak bisa mengasih reward untuk diri kamu sendiri ya. Gak bisa menyenangkan diri kamu sendiri ya. Namanya juga kalau kita udah menghasilkan uang, kita berhak dong menikmati. Gak ada salah dengan memanjakan diri. Tapi ingat, jangan sampai pembelian itu bersifat impulsif. Nah, biasanya orang yang menerapkan hidup frugal ini itu bukan tipikal orang yang suka ngikutin apa yang lagi ramai, apa yang lagi FOMO. Misalnya harus beli makanan yang lagi viral di TikTok, atau harus beli tas yang dipromosikan oleh influencer di media sosial. Nah, kuncinya kamu harus bisa menentukan skala prioritasnya kamu dengan membatasi antara yang namanya tadi tuh kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga pastinya benefitnya adalah hidup lebih minimalis. Frugal living concernnya adalah mengontrol atau berhemat dalam pengeluaran sehari-hari, sedangkan minimalis concernnya adalah mengurangi jumlah barang yang sesuai dengan kebutuhannya, yang benar-benar penting dan memberi nilai dalam kehidupannya. Jadi frugal living ini secara nggak langsung itu bisa mencapai kamu untuk hidup minimalis. Karena ketika kita memilih untuk hidup berhemat, untuk bisa menghemat dalam pengeluaran kita sehari-hari, maka secara nggak langsung kita juga dapat mengurangi jumlah barang yang kita miliki yang sesuai dengan kebutuhan kita. That's why lah, frugal living dan hidup minimalis ini saling berkait. And then yang keempat benefitnya adalah lebih memiliki hidup yang sederhana. Nah, ketika kita menjalani gaya hidup frugal ini, maka hidup kita itu akan lebih sederhana. Jadi ketika pendapatan kamu naik, gaya hidupmu tidak naik. Ketika pendapatanmu naik,
gaya hidupmu tidak banyak berubah. Karena gaya hidup frugal ini fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi kamu terhindar dari tindakan yang menghambur-hamburkan uang, membeli barang-barang yang gak terlalu penting. Karena sebenarnya ketika kita menghamburkan uang, biasanya tujuannya itu adalah untuk mendapatkan validasi dari orang lain. And then yang kelima, yang terakhir, benefit dari frugal living ini adalah pastinya terbebas dari hutang ya. Ketika kita hidup frugal, kita hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita nggak membeli sesuatu karena pemenuhan gengsi kita. Nah, setelah terbiasa, kita akan lebih paham nih fungsi uang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita bisa memiliki kesadaran finansial yang lebih baik. Nah, ketika kita udah tahu nih skala prioritas kita dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, karena kamu udah duluan dulu nih menyusun keuangan kamu gak jadi sesuka hati untuk membelanjakan dan menggunakan uang kamu. Intinya, gak ada utang, hidup pun senang. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku tunggu komen dari kamu, kira-kira kamu ngerasa setuju nggak dengan pemahaman frugal living yang sudah aku sebutin tadi. Silakan komen di bawah, aku tunggu. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. And I think I'll see you in the next video. Bye-bye.